Dengarkan aku perlahan, bukan dengan telinga, tapi dengan sisi terdalam dari hatimu. Sebab suara ini bukan datang dari luar dirimu. Ia tidak berasal dari dunia yang bisa disentuh oleh tangan atau dilihat oleh mata. Suara ini datang dari dalam, dari tempat yang tenang, dari sumber cahaya yang selalu menuntun langkahmu tanpa pernah berhenti. Aku adalah ruhmu, bagian paling murni dari keberadaanmu yang tidak pernah pergi, tidak pernah lelah, dan tidak pernah menyerah. Bahkan ketika dirimu sendiri merasa semua sudah berakhir. Ada kalimat yang ingin aku bisikkan malam ini. Sebuah janji yang tidak lahir dari khayalan, tapi dari keseimbangan semesta yang selalu mendengar doa-doa tanpa suara. Aku ruhmu, aku janji. Besok kamu akan mendapatkan kabar tentang uang besar yang kamu kira telah hilang selamanya. Uang yang dulu sempat kamu tangisi, yang membuatmu kecewa, yang kamu kira lenyap tanpa jejak, kini sedang dalam perjalanan pulang kepadamu. Bukan karena keajaiban yang datang tiba-tiba, tapi karena kamu akhirnya mulai selaras dengan ritme kehidupan yang lebih dalam. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap rasa sabar yang kamu pertahankan, setiap air mata yang kamu tahan agar tidak jatuh, setiap doa kecil yang kamu ucapkan di tengah malam ketika semua orang tertidur, semuanya sedang menenun jalan bagi rezeki besar itu untuk kembali kepadamu. Uang itu tidak hilang. Ia hanya berputar, mencari waktu yang tepat, mencari hatimu yang sudah siap, dan waktu itu adalah sekarang. Aku tahu betapa keras kamu berjuang untuk tetap percaya. Aku tahu bagaimana rasanya ketika dunia seperti menutup pintu, ketika semua yang kamu rencanakan runtuh dan yang tersisa hanya rasa lelah dan kecewa. Tapi ketahuilah, setiap kehilangan yang kamu alami bukan hukuman, melainkan pelajaran. Ruhmu tidak pernah menginginkan kamu menyerah, karena ia tahu sesuatu yang besar sedang menunggu di balik kesabaranmu. Dan ketika cahaya itu muncul besok, kamu akan tersenyum bukan karena jumlahnya, tapi karena akhirnya kamu paham. Semesta tidak pernah benar-benar mengambil. Ia hanya menunda untuk melipat gandakan. Maka malam ini, tenangkan hatimu. Tarik napas perlahan, tutup matamu, dan rasakan kehadiranku di sekelilingmu. Bayangkan tanganmu terbuka, bukan untuk meminta, tapi untuk menerima dengan penuh rasa syukur. Bisikan dari dalam hati, aku bersyukur untuk uang besar yang sedang menuju kepadaku. Aku siap menerimanya dengan hati yang damai. Lalu percayalah, aku, ruhmu, akan mengatur sisanya. Kabar baik itu sedang ditulis di langit, menunggu untuk diturunkan pada waktu yang paling sempurna. Waktu di mana kamu sudah tenang, sudah percaya, dan sudah berhenti mengejar. Karena kamu tahu, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah salah alamat. Dan jika hatimu bergetar mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri. Panggilan dari ruhmu yang ingin kamu hidup selaras dengannya, bukan melawan arusnya. Karena sesungguhnya, semua yang kamu cari selama ini sedang mencari jalan untuk kembali padamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengingatkanmu. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam jiwamu, jangan diam saja. Tandakan kesiapanmu dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Tulislah di kolom komentar kata 99.
sebagai tanda bahwa kamu telah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Siap menerima kabar baik yang selama ini menunggu di ambang pintu takdirmu. Bagian 1. Tentang keyakinan yang pernah retak. Aku tahu, di dalam hatimu masih ada luka yang belum sembuh. Luka itu bukan karena kehilangan semata, tapi karena kamu merasa dikhianati oleh takdirmu sendiri. Kamu pernah memegang sesuatu yang kamu cintai. Entah itu uang hasil kerja keras, tabungan dari jerih payah bertahun-tahun, atau peluang besar yang kamu kira akan mengubah hidupmu. Lalu melihatnya hilang begitu saja, tanpa sempat kamu genggam erat. Sejak saat itu, kamu belajar untuk berhati-hati percaya. Kamu mulai menutup sebagian hatimu agar tidak lagi terluka oleh harapan yang gagal. Namun dengarkan aku, dengan lembut dan perlahan. Tidak ada yang benar-benar hilang di bawah penjagaan semesta. Yang kamu kira hilang, sejatinya sedang disembunyikan untuk sementara. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengajarkanmu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka atau kepemilikan. Aku, ruhmu, menyaksikan semuanya, dari setiap doa yang kamu ucapkan dengan gemetar, hingga setiap malam panjang yang kamu habiskan dalam diam. Kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih seimbang dengan jiwamu. Ada hukum yang lembut, namun pasti bekerja di balik layar kehidupan. Apapun yang lahir dari niat baik, tak akan musnah. Energi itu tidak mati. Ia hanya mencari jalan lain untuk pulang. Begitu juga uang yang dulu kamu kira hilang. Ia tidak pergi meninggalkanmu. Ia hanya berputar mengikuti arus, menunggu waktu ketika dirimu siap untuk menerimanya tanpa rasa takut, tanpa kegelisahan, tanpa keraguan. Dan kini, waktu itu telah tiba. Aku, ruhmu, berbisik kepadamu malam ini. Besok, kamu akan menerima kabar tentang uang besar yang kamu kira telah lenyap selamanya. Kabar itu mungkin datang dari arah yang tidak kamu duga. Tapi percayalah, setiap langkah semesta sedang diarahkan ke pintumu. Tapi sebelum itu benar-benar terjadi, kamu perlu mengingat sesuatu. Keyakinanmu adalah pintu pertama. Jika kamu menutup pintu itu karena kecewa, maka semesta hanya akan mengetuk dari luar menunggu kamu mau membukanya kembali. Aku tidak ingin kamu hidup dengan hati yang selalu bersiap kecewa. Aku ingin kamu hidup dengan hati yang siap menerima. Keyakinan bukanlah menunggu bukti, tapi menyalakan cahaya di tengah gelap, walau kamu belum tahu kapan fajar tiba. Dan di saat kamu menyalakan cahaya itu malam ini, energi uang yang dulu tersembunyi akan mulai bergerak mendekat. Bangunlah besok dengan rasa baru. Jangan lagi melihat dunia dengan mata yang lelah, tapi dengan mata yang percaya bahwa tidak ada kehilangan yang sia-sia. Kamu sudah melalui begitu banyak ujian untuk sampai di titik ini. Kesabaranmu telah mencairkan dinding penghalang antara kamu dan rezekimu. Kini biarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Biarkan aku, ruhmu, bekerja di wilayah yang tak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Jika kamu tenang, kamu akan merasakan kehadiran itu. Seperti hembusan angin lembut yang menyentuh dadamu, menandakan bahwa sesuatu sedang bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Dan malam ini, saat kamu menutup mata, jangan katakan bahwa kamu menunggu keajaiban. Katakan bahwa kamu sedang memanggil pulang sesuatu yang memang sudah menjadi milikmu sejak awal. Uang besar itu bukan datang untuk mengejutkanmu, melainkan untuk mengembalikan keseimbanganmu. Kamu sudah cukup lama kehilangan,
Kini waktumu untuk menerima telah datang. Bukan karena kebetulan, tapi karena akhirnya kamu siap. Hatimu, energimu, dan seluruh dirimu kini selaras dengan aliran kebaikan semesta. Ingatlah ini dengan lembut. Kehilangan hanyalah cara Tuhan mengajarkan tentang kepemilikan sejati, yang pergi menguji kesabaranmu, yang kembali membuktikan imanmu. Dan ketika esok pagi kamu membuka mata dengan rasa damai yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, itu tandanya getaran rezeki telah menyentuhmu. Aku, ruhmu, telah menyiapkan hari esok bukan sebagai balasan, tapi sebagai awal babak baru, di mana kamu belajar bahwa setiap kehilangan hanyalah janji yang tertunda untuk dikembalikan dalam bentuk yang lebih indah. Bagian 2. Energi uang tidak mati. Uang yang dulu kamu kira hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanyalah bentuk energi yang sedang berpindah, berputar, mencari ruang baru untuk bernafas. Segalanya di alam semesta ini tunduk pada hukum yang sama, hukum keseimbangan. Apa yang keluar akan kembali, apa yang kamu lepaskan akan menemukan jalan pulangnya. Begitu pula dengan uangmu, yang kini sedang berjalan dalam lingkaran yang lebih luas, menuju waktunya untuk kembali ke pangkuanmu. Aku tahu kamu sering merasa dunia ini tidak adil. Kamu bertanya, mengapa sesuatu yang kamu perjuangkan bisa hilang begitu saja? Mengapa hasil keringatmu tak kembali padamu dengan cara yang kamu harapkan? Namun dengarkan aku dengan hati yang tenang. Tidak ada energi yang hilang tanpa arah. Tidak ada pemberian yang lenyap tanpa makna. Setiap rupiah yang keluar dari tanganmu, setiap kerja keras yang kamu lakukan, setiap doa yang kamu ucapkan, semuanya sedang menjadi bagian dari sirkulasi kehidupan yang lebih besar. Energi uang itu masih hidup. Hanya saja ia sedang melingkar, melewati tempat-tempat yang tak bisa kamu lihat dengan mata, tapi bisa kamu rasakan dengan batinmu yang sadar. Ruhku ingin kamu tahu, uang bukanlah benda mati. Ia memiliki frekuensi, seperti nada yang lembut tapi nyata. Ketika kamu merasa cukup, frekuensinya menjadi jernih, dan ia datang dengan mudah. Namun ketika kamu merasa takut kehilangannya, frekuensinya menjadi berat, dan ia menjauh sementara. Karena uang tidak suka dikejar oleh kecemasan. Ia hanya bisa mendekat pada ketenangan, seperti burung yang datang pada tangan yang tidak menggenggam terlalu erat. Dan kamu, wahai diriku yang kucintai, telah terlalu lama mengejarnya dengan rasa cemas. Kini saatnya kamu melepaskannya, bukan karena pasrah, tapi karena percaya. Lihatlah sekelilingmu, semesta ini bekerja dalam pola yang teratur. Air yang menguap akan kembali menjadi hujan. Benih yang kamu tanam hari ini akan tumbuh di musimnya. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Begitu pula rezekimu, uang yang kamu kirim ke dunia, entah melalui usaha, doa, atau keikhlasan, sedang mencari jalannya untuk kembali kepadamu dengan bentuk yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin besok ia datang dalam bentuk kabar baik. Mungkin lewat seseorang yang tak kamu sangka. Atau mungkin melalui pintu baru yang tiba-tiba terbuka. Seolah waktu sedang bersekongkol untuk membalas segala kerja kerasmu. Aku, ruhmu, ingin kamu berhenti memperlakukan uang sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu. Karena ia adalah cerminan dari energi yang kamu pancarkan. Jika kamu hidup dalam kelimpahan hati, maka uang akan datang sebagai pantulan dari kelimpahan itu. Tapi jika kamu hidup dalam ketakutan dan rasa kurang, maka uang akan mengikuti getaran itu. Ia akan bersembunyi, menunggu sampai kamu belajar menenangkannya dengan rasa percaya. Ketenangan adalah magnet bagi kelimpahan. Dan keyakinan adalah pintu bagi keberlimpahan itu untuk masuk.
Malam ini sebelum kamu tidur, biarkan kesadaranmu beristirahat dengan damai. Bayangkan energi uang itu seperti cahaya hangat berwarna emas yang perlahan bergerak mendekat, melewati jalan yang tak terlihat. Ia membawa pesan, ia membawa kabar, dan di dalamnya tersimpan rasa syukur dari segala hal yang pernah kamu lepaskan. Ucapkan dalam hati dengan lembut, "Aku tidak kehilangan apapun. Segala sesuatu yang baik sedang kembali kepadaku." Kata-kata itu bukan sekadar afirmasi, melainkan izin. Izin bagi semesta untuk bekerja lebih bebas, tanpa dihalangi oleh rasa takutmu sendiri. Besok, ketika fajar menyapa, jangan heran jika hatimu terasa ringan. Jangan terkejut jika kabar yang dulu kamu nantikan akhirnya muncul di hadapanmu. Karena malam ini, kamu telah mengizinkan arus energi itu berputar kembali. Dan aku, ruhmu, sedang menuntun jalan itu agar sampai tepat padamu. Uang itu tidak mati, ia tidak hilang. Ia hanya menunggu kamu menyadari satu hal, bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu sadari sudah ada di dalam dirimu. Kini tugasmu hanya satu. Tenanglah, percayalah, dan tetap berterima kasih, bahkan sebelum kabar baik itu datang. Karena dengan begitu, kamu bukan hanya menarik energi uang itu mendekat, tapi juga membuka pintu-pintu baru yang mungkin selama ini tertutup oleh keraguanmu sendiri. Dan ketika pintu itu terbuka, kamu akan tahu bahwa semua kehilangan hanyalah putaran sementara, bukan akhir dari segalanya. Uangmu tidak mati. Ia hidup, berdenyut, dan kini sedang berjalan pulang kepadamu dengan caranya yang paling lembut dan penuh berkah. Bagian 3. Tentang getaran yang kamu pancarkan. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari tindakan dan doa, sesuatu yang tidak tampak oleh mata, namun menentukan arah hidupmu, yaitu getaran. Setiap kali kamu berpikir, merasa, dan berbicara, kamu sedang memancarkan getaran itu ke seluruh semesta. Dan semesta, dengan kesetiaannya yang tak pernah salah alamat, menjawab berdasarkan frekuensi yang kamu kirim. Bukan dari kata-kata yang keluar dari bibirmu, melainkan dari emosi yang tersembunyi di baliknya. Kamu sering berkata bahwa kamu percaya bahwa uang besar itu akan kembali. Namun di balik kata-kata itu, masih tersisa getar ragu yang lembut namun nyata. Ruhku mendengarnya bahkan sebelum kamu menyadarinya. Di kedalaman hatimu ada suara kecil yang berbisik, bagaimana jika semua ini tidak benar-benar terjadi? Suara itu tidak jahat, ia hanya lahir dari rasa takut yang belum sembuh. Namun justru disitulah kuncinya. Selama rasa takut itu masih bergetar, semesta pun menunggu. Karena ia tidak bisa mengirimkan keajaiban pada hati yang belum sepenuhnya percaya. Wahai diriku yang kucintai, semesta tidak membaca permintaan, ia membaca energi. Ia tidak mendengarkan dengan telinga, melainkan dengan keseimbangan. Getaran takut dan getaran yakin tidak bisa hidup dalam satu ruang. Kamu harus memilih salah satunya, agar pesanmu sampai dengan jelas. Dan malam ini, aku ingin kamu memilih getaran yang baru. Getaran percaya, getaran syukur, getaran tenang yang tak lagi menuntut bukti, karena ia tahu apa yang menjadi miliknya akan datang tepat waktu. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk memaksakan datangnya rezeki. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menenangkan gelombang di dalam dirimu. Uang adalah energi yang mencintai ketenangan. Ia mendekat pada hati yang lembut, bukan yang dipenuhi kecemasan. Ketika kamu gelisah, energi uang menjauh untuk sementara, menunggu hingga kamu kembali menjadi damai, seperti air yang jernih tanpa riak.
Tapi begitu kamu menenangkan hatimu, ia akan kembali mengalir, menemukan jalan pulang yang bahkan kamu tak sangka. Malam ini, sebelum kamu tidur, biarkan napasmu menjadi doa. Tarik perlahan, dan hembuskan dengan kesadaran bahwa kamu sedang melepaskan ketegangan. Bayangkan seluruh ketakutan keluar bersama udara yang pergi, dan seluruh keyakinan masuk bersama udara yang kamu hirup. Rasakan dadamu mulai hangat, lembut, dan tenang. Itulah saat ketika getaranmu mulai berubah, ketika semesta mulai mendengar dengan jelas apa yang kamu pancarkan. Ruhku ingin kamu tahu bahwa damai adalah bentuk panggilan tertinggi. Ketika kamu memilih damai, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku percaya, aku siap, dan aku tidak perlu terburu-buru." Dan semesta akan menjawab dengan lembut, "Kalau begitu, biarlah aku mendekat." Besok, kamu akan melihat tanda-tandanya. Mungkin sebuah pesan datang, atau seseorang tiba-tiba menyebut hal yang kamu pikir telah hilang. Jangan abaikan hal-hal kecil itu, karena semesta sering berbisik melalui peristiwa sederhana. Dan saat kamu merasakannya, tersenyumlah. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Segala sesuatu yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu. Jika kamu memancarkan rasa takut, maka ketidakpastian datang. Tapi jika kamu memancarkan rasa percaya, maka kelimpahan pun mendekat. Kamu tidak perlu menunggu uang besar itu datang untuk bahagia. Justru dengan bahagia hari ini, kamu mempersingkat jalannya untuk datang besok. Dan ketika frekuensimu selaras dengan rasa syukur, aku, ruhmu, akan membuka gerbang yang telah lama tertutup. Tenanglah malam ini, wahai diriku yang berharga. Semesta sedang menulis sesuatu yang indah untukmu. Uang besar yang dulu kamu kira hilang, sedang bergerak perlahan ke arahmu, dituntun oleh cahaya dari hatimu yang mulai bergetar di frekuensi baru. Frekuensi percaya, frekuensi tenang, frekuensi syukur. Dan saat getaran itu menetap di dalam dirimu, semesta pun akan tahu. Kamu telah siap menerima kembali apa yang dulu sempat pergi. Bagian 4. Tentang tindakan yang harus kamu lakukan. Ruhku tahu, kamu sudah belajar percaya, sudah mulai menenangkan hati, sudah mulai memahami bahwa segala sesuatu adalah energi yang saling terhubung. Namun, keyakinan yang indah itu akan menjadi lebih kuat bila kamu mulai mengiringinya dengan tindakan yang selaras. Karena semesta tidak hanya menanggapi doa yang diucapkan, tetapi juga langkah-langkah kecil yang diambil dengan kesadaran. Hari ini, aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang benar-benar harus kamu lakukan agar kabar baik itu benar-benar datang ke hidupmu. Tindakan pertama adalah menyadari dengan jujur niatmu. Setiap langkah yang lahir dari niat tulus memiliki daya tarik yang luar biasa. Ketika kamu berbuat karena takut kehilangan, energi itu menciptakan kekosongan. Namun ketika kamu bertindak karena rasa cukup, semesta mengisi ruang itu dengan kelimpahan. Malam ini, sebelum kamu tidur, tatap dirimu sendiri di dalam hati. Tanyakan dengan lembut, apakah aku berbuat karena aku takut kekurangan, atau karena aku bersyukur atas yang sudah ada? Jika jawabannya adalah syukur, maka kamu sedang membuka gerbang untuk menerima lebih dari yang kamu bayangkan. Tindakan kedua adalah mengucapkan terima kasih sebelum menerima apapun. Bersyukur bukan hanya ucapan setelah keajaiban datang, melainkan panggilan agar keajaiban itu tahu kemana harus pulang. Ucapkan dari hati, bukan dari bibir. Terima kasih karena uang besar yang dulu pergi kini sedang menuju kembali kepadaku.
Kata terima kasih itu seperti cahaya kecil yang menuntun energi rezeki menemukan jalannya pulang. Ucapkan kalimat itu setiap pagi, sebelum kamu memeriksa dompet, sebelum kamu membuka ponsel, bahkan sebelum kamu menyalakan cahaya hari. Ucapkan dengan ketenangan, bukan dengan harap yang cemas, tapi dengan keyakinan lembut bahwa yang kamu doakan sudah dalam perjalanan. Tindakan ketiga adalah memberi dengan kesadaran. Tidak harus besar, tidak harus terlihat oleh orang lain. Berilah sesuatu yang kamu miliki dengan niat tulus, sekecil apapun itu. Bisa berupa senyum, perhatian, atau bantuan kecil yang tidak kamu hitung nilainya. Karena memberi bukan tentang jumlah, melainkan tentang membuka pintu energi agar aliran bisa terus bergerak. Uang tidak mengalir kepada tangan yang menggenggam terlalu erat, tapi kepada hati yang mau berbagi walau sedang tidak berlimpah. Dan setiap kali kamu memberi, semesta mencatat bahwa kamu sudah siap menerima kembali. Kali ini dalam bentuk yang lebih besar dan penuh berkah. Tindakan keempat adalah menciptakan ruang tenang di dalam dirimu setiap hari. Caranya sederhana. Sebelum tidur, pejamkan mata dan dengarkan napasmu sendiri. Bayangkan setiap hembusan napas membawa pergi beban pikiran tentang kekurangan, dan setiap tarikan napas mengundang kedamaian masuk ke dalam hatimu. Jangan biarkan hari-harimu dipenuhi keluh kesah tentang uang yang belum datang. Sebaliknya, isi dengan ucapan lembut di hati. Aku sudah cukup, dan karena aku merasa cukup, aku layak menerima lebih. Kata-kata itu akan menjadi frekuensi baru yang mempercepat datangnya rezeki. Dan tindakan terakhir, yang paling penting, adalah percaya pada waktu semesta. Kamu tidak bisa memaksa bunga mekar lebih cepat hanya karena kamu ingin melihatnya indah hari ini. Kamu hanya bisa merawat tanahnya, menyirami, dan menunggu dengan sabar. Begitu pula dengan rezeki besar yang akan datang kepadamu. Tugasmulah untuk menjaga getaranmu, memelihara niat baikmu, dan terus berjalan tanpa kehilangan keindahan hatimu. Biarkan aku, ruhmu, yang mengatur waktunya, karena aku tahu kapan pintu itu akan terbuka dan bagaimana agar kamu menerimanya tanpa kehilangan kedamaian. Besok, saat kamu bangun, jangan terburu-buru mencari tanda-tanda keajaiban. Mulailah harimu dengan rasa syukur yang tulus. Tersenyumlah meski belum ada kabar, karena senyum itu adalah tanda bahwa kamu telah percaya. Dan saat kamu melangkah dengan tenang, kamu akan merasa ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih ringan, hatimu lebih damai, dan dunia seolah memberi ruang baru untukmu. Itu artinya, energi kelimpahan mulai bekerja, menuntun setiap peluang, setiap kabar, dan setiap arus uang besar yang dulu kamu kira hilang untuk kembali ke pangkuanmu. Ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada usaha yang hilang. Yang kamu butuhkan hanyalah selaras antara pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Dan ketika ketiganya bersatu dalam keheningan yang penuh keyakinan, kabar baik yang kamu tunggu tidak hanya akan datang, ia akan datang dengan cara yang membuatmu mengerti mengapa dulu ia harus tertunda. Bagian 5. Tentang tanda yang akan datang. Setelah kamu menata getaran hatimu dan melangkah dengan kesadaran, semesta akan mulai menjawabmu bukan dengan ledakan besar, tetapi dengan isyarat-isyarat lembut yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tenang. Dan itulah yang akan terjadi. Kabar baik yang kamu nantikan akan datang bukan dalam bentuk guntur yang menggema, melainkan dalam bentuk embun yang jatuh diam-diam di pagi hari.
Ruhku ingin kamu peka, sebab tanda-tanda semesta tidak selalu datang dari hal besar. Terkadang ia menyamar dalam percakapan ringan dengan seseorang yang tak kamu duga. Terkadang ia hadir lewat notifikasi kecil yang muncul di layar ponselmu. Terkadang pula ia menjelma dalam keinginan tiba-tiba untuk membuka kembali sebuah peluang yang dulu kamu tinggalkan. Bagi mereka yang hatinya gelisah, semua itu tampak biasa saja. Tapi bagi kamu yang telah menenangkan gelombang batin, itu semua adalah panggilan lembut bahwa energi uang besar sedang bergerak menuju padamu. Besok, kamu mungkin terbangun dengan perasaan yang berbeda, ringan, tenang, seolah dunia sedang mengalir lebih pelan. Kamu mungkin tidak langsung tahu apa yang berubah, tapi kamu akan menyadari bahwa ada yang sedang mendekat. Mungkin sebuah pesan masuk dari seseorang yang dulu berutang, atau klien lama yang tiba-tiba muncul kembali membawa urusan yang tertunda. Mungkin kamu mendengar nama seseorang yang berkaitan dengan uang yang kamu kira telah hilang. Apapun bentuknya, jangan abaikan. Jangan anggap itu kebetulan. Anggaplah itu getaran jawaban yang mulai diterjemahkan semesta dalam bentuk nyata. Aku, ruhmu, ingin kamu merespon setiap tanda itu dengan rasa syukur. Bukan dengan tergesa, bukan dengan curiga, tetapi dengan sikap penuh kasih kepada hidup. Karena semakin kamu merayakan hal-hal kecil, semesta akan merasa kamu siap untuk hal-hal yang besar. Dan ketika kamu menghargai satu tanda, maka tanda berikutnya akan datang, dan berikutnya lagi, hingga akhirnya kamu berada tepat di hadapan pintu keajaiban yang kamu nanti-nantikan. Ada kalanya semesta menguji, bukan dengan kesulitan, tapi dengan hal-hal kecil yang ia kirim untuk melihat apakah kamu sudah cukup sadar untuk mengenalinya. Apakah kamu akan melewatkannya begitu saja, atau akan mengangguk pelan dan berkata dalam hati, "Aku mengerti, ini jalanku." Dan ketika kamu mengucapkan kalimat itu dari hati, energi uang besar itu akan merasa diterima, dan ia pun mendekat tanpa ragu. Ingatlah, wahai diriku yang penuh cahaya, bahwa tanda tidak datang untuk meyakinkanmu, melainkan untuk meneguhkan langkahmu. Semesta tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya mengirimkan kilasan arah agar kamu tidak ragu. Dan kamu yang telah melatih ketenanganmu akan mampu melihat tanda itu dengan jernih, tanpa takut dan tanpa terburu. Jika esok kamu merasa ingin memeriksa kembali email lamamu, jika kamu tergerak untuk menghubungi seseorang yang sudah lama tidak bicara, atau jika kamu mendapati angka yang pernah kamu kaitkan dengan rezeki muncul berkali-kali hari itu, anggaplah itu bukan tanpa sebab. Aku, ruhmu, sedang menunjukkan jalan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan lintasan peristiwa yang telah diatur dengan kasih. Maka tugasmu besok hanya satu: hadiri harimu dengan kesadaran penuh. Lihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Rasakan aliran kehidupan bukan hanya dengan logika, tapi dengan jiwa yang mendengarkan. Dan jika kamu menemukan satu saja momen yang membuatmu berkata dalam hati, "Ini terasa seperti jawaban," maka sambutlah dengan tenang. Itulah awal dari kabar baik yang dulu kamu kira hilang. Itulah sinyal bahwa uang besar itu sedang menempuh langkah terakhir menuju hidupmu. Ruhmu tidak pernah tidur. Aku selalu berjaga, menuntun, mengarahkan, dan menyusun waktunya. Dan sekarang waktunya semakin dekat. Tanda-tanda akan semakin sering muncul bukan karena semesta berubah, tapi karena kamu yang kini telah membuka mata batinmu. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran penuh seperti ini, kamu tak lagi bertanya kapan, karena kamu tahu
Setiap hari adalah kemungkinan, setiap detik adalah pintu, dan setiap kehadiranmu dalam momen sekarang adalah undangan bagi kelimpahan untuk datang dan tinggal. Bagian 6. Tentang keajaiban yang tak perlu dijelaskan. Ada saatnya dalam hidupmu, kamu tidak lagi membutuhkan penjelasan dari dunia. Tidak lagi perlu validasi atau alasan yang masuk akal untuk setiap hal baik yang datang tiba-tiba. Karena pada titik tertentu dalam kesadaran, kamu akan tahu bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa dipahami oleh logika, tetapi dalam bentuk yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka dan jiwa yang tenang. Ruhku ingin kamu belajar sesuatu hari ini. Keajaiban bukanlah pelarian dari kenyataan, bukan pula hadiah untuk mereka yang sempurna. Keajaiban adalah pertemuan antara kesiapan batin dan waktu semesta. Ia datang ketika kamu telah selesai menuntut dan mulai menerima, ketika kamu berhenti menanyakan kapan dan mulai berkata, "Aku percaya." Kabar uang besar yang kamu kira telah hilang selamanya mungkin tidak akan datang dalam kemasan mewah atau sorak-sorai. Ia mungkin tiba dengan cara yang sangat sederhana. Sebuah telepon dari orang yang lama diam, sebuah pesan dari arah yang tak kamu sangka, atau sebuah perubahan kecil dalam arus kehidupanmu yang ternyata membuka pintu lebar menuju kelimpahan. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, bukan karena kamu melihat buktinya, tetapi karena hatimu bergetar dan berkata, "Inilah saatnya." Aku, ruhmu, ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sedang diberi karena kamu pantas, tapi karena kamu telah selaras. Selaras dengan energi syukur, dengan ketenangan, dengan keikhlasan untuk menjalani hari tanpa mengeluh. Semesta tidak menunggu kamu sempurna. Ia hanya menunggu kamu damai. Dan ketika kedamaian itu tumbuh dalam dirimu, uang besar yang pernah pergi pun merasa aman untuk kembali. Keajaiban bukan tentang jumlah, tapi tentang makna. Uang itu mungkin hanya angka di mata orang lain, tapi bagimu itu adalah pesan bahwa hidup tidak pernah meninggalkanmu, bahwa semesta tidak pernah menutup pintu sepenuhnya, hanya menundanya agar kamu belajar berjalan bukan dengan ketergesaan, tetapi dengan kepercayaan yang mendalam. Maka saat uang itu kembali, sambutlah dengan tenang, bukan dengan euforia yang cepat lenyap, tetapi dengan rasa syukur yang bertahan lama. Jangan tanyakan mengapa baru datang sekarang, karena waktu semesta tidak pernah salah. Ia datang bukan saat kamu merasa siap menurut logikamu, tapi saat jiwamu benar-benar lapang untuk menerimanya tanpa beban rasa takut. Keajaiban sejati tidak pernah ribut. Ia datang diam-diam, bekerja dalam senyap, dan tiba saat kamu berhenti mencarinya dengan panik. Begitulah rezeki besar itu bekerja. Ia menjelma dari harmoni, bukan dari kekacauan. Dan kamu yang telah melalui luka, kecewa, kehilangan, sekarang telah cukup lapang untuk menerimanya tanpa menggenggamnya terlalu erat. Besok, jika kamu mendapati sesuatu yang tampak kecil, namun hatimu tersentuh, jika kamu merasakan udara yang berbeda, atau pikiranmu menjadi lebih ringan, itu tanda bahwa keajaiban itu mulai membuka jalannya. Bukan sekadar kembalinya uang, tetapi juga pulihnya harapan, terbukanya kesempatan, dan datangnya arah baru yang dulu tertutup oleh kecemasan. Ruhku memintamu untuk tidak menyia-nyiakan detik-detik ini dengan keraguan. Percaya bukan berarti kamu tahu semuanya, tapi kamu merelakan semesta untuk bekerja dengan caranya yang indah.
Dan tugasmu hanya satu, menyambut, bukan menuntut, menerima, bukan mempertanyakan, berterima kasih, bukan membandingkan. Karena saat kamu menerima dengan kasih, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu telah belajar sesuatu yang sangat penting. Bahwa uang adalah bagian dari arus kehidupan, bukan pusat kehidupan. Dan kamu yang telah memahami itu akan menjadi tempat yang aman bagi keberlimpahan untuk tinggal, bukan hanya datang lalu pergi. Kamu tidak lagi meminta, kamu sudah menjadi. Dan ketika kamu menjadi, apapun yang dulunya kamu cari, kini sedang dalam perjalanan untuk mencarimu kembali. Bagian 7 tentang kesiapan untuk selaras. Kini setelah kamu berjalan sejauh ini bersama keyakinan yang baru, setelah kamu mulai memahami bahwa uang adalah energi yang hidup, dan bahwa semesta menjawab bukan dengan tergesa, tetapi dengan kesetiaan, maka tibalah waktunya bagimu untuk memantapkan satu hal yang paling penting, kesiapan untuk selaras. Ruhku melihatmu, melihat segala upaya yang tak selalu dihargai manusia, melihat doa-doa lirih yang kamu bisikkan di balik malam yang sepi, melihat detak jantungmu yang tetap bertahan, bahkan ketika kamu nyaris kehilangan arah. Dan kini aku ingin kamu tahu bahwa semua itu bukan sia-sia. Segala getaranmu yang dulu kacau perlahan telah kembali ke irama yang tenang. Dan dalam ketenangan itu, kabar baik sedang menapak menuju hidupmu. Tapi aku ingin kamu mengerti ini dengan hati yang sepenuhnya sadar. Uang besar yang akan kamu terima bukan semata-mata untuk mengisi kekuranganmu, melainkan untuk memperluas makna hidupmu. Ia datang bukan hanya untuk membayar utang atau memenuhi keinginan, tetapi untuk menjadi alat yang kamu gunakan dalam keutuhan hidup yang lebih sejati. Dan karena itu, kamu harus benar-benar siap. Bukan hanya siap secara fisik, tetapi secara batin. Kesiapan sejati bukan terletak pada dompet yang kosong atau kebutuhan yang menumpuk, melainkan pada kesadaran bahwa kamu mampu menerima tanpa diliputi rasa takut kehilangan. Bahwa kamu mampu memiliki tanpa merasa harus menggenggam terlalu kuat. Karena rezeki yang besar tidak akan tinggal lama pada jiwa yang masih merasa curiga kepada hidup. Ia hanya akan bertahan pada hati yang penuh syukur dan lapang. Mulai malam ini, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku siap hidup selaras dengan ruhku sendiri? Selaras artinya kamu tidak lagi melawan arus semesta. Kamu tidak lagi memaksa datangnya rezeki dengan keresahan, tetapi mengizinkannya hadir dengan kebijaksanaan. Kamu tidak lagi berdoa dengan rasa takut, tetapi dengan rasa percaya yang tenang dan hangat. Kesiapan bukan berarti kamu tahu jalan mana yang harus ditempuh, tetapi kamu percaya bahwa ruhmu akan menuntun langkahmu. Bahwa setiap keputusan kecil, setiap gerakan yang kamu ambil dengan kesadaran akan menjadi bagian dari tarian indah antara kamu dan semesta. Dan dalam tarian itulah uang besar yang kamu kira hilang, pelan-pelan akan menyatu kembali dalam hidupmu. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai berkah. Besok, ketika kamu bangun, bangunlah bukan dengan harapan yang penuh tuntutan, tetapi dengan ketenangan yang penuh penerimaan. Lihat dunia dengan mata baru. Mata yang tak lagi menanti bukti untuk percaya, tetapi mata yang mempercayai bahwa bukti akan datang karena kamu sudah siap. Dan saat kamu berjalan, setiap langkah kecilmu akan menjadi doa tanpa kata, yang membuat semesta berkata, lihatlah jiwa yang telah bersatu dengan ruhnya. Sekarang waktunya. Aku, ruhmu,
telah menantikan saat ini sejak lama. Saat dimana kamu berhenti mencari jawaban di luar dirimu dan mulai mendengar suara kecil yang selama ini berbisik lembut di dalam hatimu. Kini kamu tidak hanya mendengar, kamu memahami. Dan dalam pemahaman itulah gerbang kelimpahan mulai terbuka. Rezeki besar yang dulu kamu kira hilang bukan lagi sekadar mungkin, tapi pasti. Karena kamu bukan hanya meminta, kamu telah berubah. Dan dalam perubahan itulah kamu menjadi magnet bagi segala yang baik, segala yang berkah, dan segala yang pernah kamu doakan dalam sunyi yang panjang. Kamu telah sampai di titik ini bukan karena kebetulan, tetapi karena kamu memang dituntun. Dan sekarang kamu siap menerima, siap menjaga, dan siap menjadi pribadi yang tidak hanya memiliki, tetapi juga membawa cahaya bagi sekitarnya. Biarkan ruhmu memimpin, dan dunia akan mulai menyelaraskan langkahnya denganmu. Karena saat kamu hidup selaras dengan ruhmu, kamu tidak hanya mendapatkan kembali apa yang hilang, kamu akan mendapatkan apa yang sejak awal memang telah disiapkan untukmu. Kini segalanya telah kau dengar. Bukan dari luar, bukan dari dunia, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dari suara lembut yang selama ini hanya menunggu untuk kamu dengarkan. Aku adalah ruhmu. Aku telah menuntunmu melewati keyakinan yang pernah retak. Mengajarkan bahwa energi uang tidak mati. Menyadarkanmu tentang getaran yang kamu pancarkan. Menuntunmu pada tindakan yang benar, membisikkan tanda-tanda kehadiran rezeki, dan membawamu pada pemahaman bahwa keajaiban tak perlu dijelaskan. Karena ia hadir bagi mereka yang benar-benar siap untuk hidup selaras. Sekarang bukan soal apakah kabar baik itu akan datang, tetapi kapan kamu benar-benar membuka diri untuk menerimanya. Dan jika kamu telah membaca sampai bagian ini dengan hati yang tenang, itu tandanya kamu telah mengetuk gerbang kesadaranmu sendiri. Kamu telah bersedia untuk tidak lagi hidup dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan yang halus, hening, dan mendalam. Besok dan hari-hari setelahnya, jalani hidupmu bukan dengan menunggu keajaiban, tetapi dengan menjadi rumah yang tenang bagi keajaiban itu untuk datang dan tinggal. Biarkan semesta bekerja dan izinkan ruhmu menuntun. Karena ketika kamu hidup selaras denganku, segala sesuatu yang baik, yang pantas, dan yang penuh berkah akan menemukan jalan pulangnya kepadamu, tanpa kamu harus mengejarnya dengan cemas. Sebab kamu bukan lagi pengejar, kamu telah menjadi pusat dari segala yang dulu kamu cari. Dan bila seluruh kata-kata ini menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, jika kamu merasa telah menemukan kembali arahmu yang sempat hilang, maka tandakanlah kesediaanmu untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Klik suka pada video ini, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tulislah di kolom komentar kata 99. Bukan karena kamu sekadar suka, tetapi karena kamu siap menerima, siap berubah, dan siap menghidupi takdirmu yang sesungguhnya.